Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Al-Muhajirin Gedung Kaangan Negara Bandung, dimanapun berada, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menyimak kajian online ini, baik via YouTube ataupun via Zoom. Alhamdulillah di siang hari yang berkah ini, pada zuhur yang berkah ini, kita kembali dibersamai oleh guru kita Ustaz Abu Hussein Mubarak bermajelis ilmu dalam rangka mengkaji kajian Islam. Yang insya Allah pada siang hari ini akan mengambil tema menyambut tahun baru dengan berlomba dalam kebaikan. Kepada guru kita, Ustaz Abu Hussein Mubarak, waktu dan tempat dipersilakan. Maka Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah waliyul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim til qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ah ila yaumiddin. Wa ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa sari'u ila maghfiratih wa ridwanih la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa taqwa fa innahu wasilatun najah fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha wastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa qala aidan wastari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma anis wahsyatana fi qabrina. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya ghiyasal mustaghisin aghisna aghisna ya Allah. Ya wadud tawil umurana wasu'at sadana waqti hajatana. Waghfir amwalana habibna linnasi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb. Ya mujibas sa'ilin. Hadirin kaum muslimin, para tamu agung Allah yang berbahagia, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Allah masih memberikan kekuatan,
Bahkan Allah masih membuka kesempatan bagi kita untuk kembali bisa berjumpa walau hanya lewat media. Tidak terasa saking betahnya hidup kita di muka bumi ini, bergantinya antara waktu kepada waktu yang lainnya, betul-betul kita merasakan sangat singkat sekali. Kita hari ini sudah berada di penghujung tahun yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan mengawali tahun baru Miladiah 2021. Dan kita kembali memperhatikan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Seandainya kita menyimpulkan yang sudah kita lakukan 1 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, ternyata kita banyak maksiat, maka wajib hari ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mampu menyimpulkan dari awal tahun sampai di penghujung tahun ini, kita lebih banyak taat dibanding dengan maksiatnya, maka kewajiban bagi kita di hari ini adalah bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari bersama di penghujung tahun ini kita kuatkan kesabaran kita di dalam taat kepada Allah. Mari di penghujung tahun ini kita jadikan diri kita orang yang tahan dari berbagai macam bencana, berbagai macam ujian, berbagai macam fitnah, dan mari jadikan itu semua bagi kita sebagai ibrah atau pelajaran yang sangat berharga. Dan mari kita jadikan diri ini, perasaan ini yang kita takutkan bukan yang lain, tetapi yang kita takutkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan 3 hal itulah jika mengakhiri tahun, insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkan kesabaran kalian, jadilah orang yang tahan uji, takutlah hanya oleh Allah. La'allakum tuflihun, dengan itu engkau akan mendapatkan keuntungan. Lantas kenapa kita harus sabar di dalam taat kepada Allah? Kenapa kita harus menjadikan diri kita orang yang tahan uji, tahan banting dari berbagai macam ujian, musibah, fitnah, dan sebagainya? Lantas kenapa kita harus merasakan bahwa diri ini hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sadar ataupun tidak sadar, dirasa ataupun tidak rasa, percaya ataupun tidak, yakin ataupun tidak, ternyata semakin hari semakin lama dunia ini tidak akan pernah semakin dihuni oleh orang-orang yang baik, tapi oleh orang-orang yang bobrok akhlaknya. Hal itu Rasul sampaikan dalam riwayat Imam Bukhari. Kata beliau, isbiru wa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqaw rabbakum. Wahai sahabatku, wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian semua. Wa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqaw rabbakum, karena tidak akan pernah datang setelahnya zaman kecuali syarrum minhu, lebih jelek daripadanya. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum, sampai engkau menemui Tuhanmu. Sampai kita akhirnya wafat. Ya, jadi dunia ini akan semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek para penghuninya. Ya, jadi mumpung kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung kita masih diberikan kekuatan, mumpung kita masih diberikan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah kita mengevaluasi diri dari apa yang sudah kita lakukan, maka detik ini saatnya kita kembali untuk berlomba di dalam melakukan kebaikan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi setiap umat itu ada kiblatnya masing-masing, ada pembawanya masing-masing. Maka berbuat baiklah, maka berlombalah untuk melakukan kebaikan dan perbaikan. Kenapa? Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena dimanapun engkau berada, demi Allah
engkau akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing manusia di dunia. Innallaha ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka mari kita berlomba di dalam kebaikan. Berlomba di dalam kebaikan bukan hanya kebaikan yang dilombakan. Karena bisa jadi kalau kebaikan yang dilombakan itu justru akan mendatangkan kemadaratan. Contohnya aja, ketika ada perlombaan adzan, ada perlombaan musabaqah tilawatil Quran, ada perlombaan dakwah dan lain sebagainya. Itu kebaikan yang dilombakan. Tapi bisa jadi kalau iman kita tidak kuat, ya, iman kita tidak kuat, kalau kita menang bisa jadi kita sombong. Hanada, inilah aku, akulah juara, akulah paling hebat. Sehingga akan menghilangkan segala amal baiknya. Kemudian ketika kita kalah, kita akan merasakan sakit hati. Karena di awal ketika kita ikut berlomba, itu adalah untuk mendapatkan kemenangan, bukan untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidaklah dilarang kalau ada kebaikan-kebaikan yang dilombakan. Tetapi alangkah baiknya jika kita memahami arti fastabiqul khairat, berlomba kebaikan, bukan kebaikan yang dilombakan. Artinya apa? Kita melihat orang berbuat baik, kemudian hati ini bisa lebih daripada orang yang berbuat baik itu. Orang lain bisa saum dengan continue dengan istiqomah, kita tidak, maka ada keinginan untuk melakukannya. Orang lain bisa tahajud tiap malam, kita tidak, maka ada keinginan untuk bisa seperti orang itu. Jadi fastabiqul khairat di dalam ayat ini ya lebih kepada bagaimana supaya kita menjadi hamba yang terbaik di antara hamba-hamba yang baik. Maka berlomba di dalam kebaikan yang harus kita lakukan bukan kebaikan yang dilombakan, tetapi berusaha semaksimal mungkin diri kita untuk menjadi hamba yang paling baik. Maka bersegeralah supaya kita menjadi hamba yang paling baik, segera bertobat kepada Allah, segera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Imran ayat 33 Allah sampaikan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Tuhanmu. Wa jannah, dan segeralah untuk lari mengejar surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi untuk satu orang, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berlomba di dalam kebaikan yang hari ini insya Allah saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, mari bersama dalam berlomba kebaikan ini berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang paling hebat, paling baik. Mari bersama untuk menyempurnakan semua amal soleh yang kita lakukan. Amal soleh yang mana yang harus kita sempurnakan? Ya semuanya lah. Tetapi ada amal soleh yang pokok yang harus kita sempurnakan, karena yang pokok itulah, amal soleh itulah akan dibawa oleh kita dan akan menjadi teman kita baik di alam barzah ataupun kelak sampai alam akhirat. Amal soleh yang mana? Yang pertama, mari bersama kita sempurnakan ibadah sholat kita. Yang kedua, mari bersama kita sempurnakan ibadah amal soleh saum kita. Yang ketiga, mari bersama kita sempurnakan amal soleh baca Quran kita. Dan yang keempat, mari bersama kita sempurnakan amal soleh sedekah kita. Lantas bagaimana kita menyempurnakan ibadah sholat? Bagaimana kita menyempurnakan ibadah saum? Bagaimana kita menyempurnakan baca Quran? Dan begitu pun sedekah. Ada kiat-kiat tertentu yang harus kita sama-sama lakukan, ya, yang harus kita sama-sama lakukan dengan menyempurnakan keempat hal tersebut. Ada yang menyampaikan di antara para ulama bahwa ketika seseorang wafat, amal solehnya akan ikut dan sholatnya Allah simpan di bagian kanannya. Kemudian ibadah saumnya Allah simpan di bagian kirinya.
Baca Qur'annya Allah simpan di bagian kepalanya. Sedekahnya Allah simpan di bagian kakinya. Maka jangan kaget kalau orang yang sudah wafat dia menjerit-jerit kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan kewafatannya supaya dia bisa melakukan amal soleh. Supaya dia melakukan amal soleh. Amal soleh yang mana? Ya di antaranya amal soleh itu ada banyak, tetapi yang pertama kali dilihat oleh ahli barzah adalah amal sedekahnya. Maka dia katakan, fa saddaqa wa akum minas solihin. Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Seandainya kau tangguhkan sebentar saja kehidupanku ini, maka aku akan berbuat baik, maka aku akan beramal soleh, maka aku akan mengeluarkan sedekah. Maka mari bersama detik ini berusaha semaksimal mungkin bagi kita untuk bisa menyempurnakan keempat hal tersebut. Bagaimana cara menyempurnakan ibadah sholat kita? Cara menyempurnakan ibadah sholat kita, apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, man sholat kulla yaumin isnatai asyra rakaatan faqad ada haqqus shalah. Man sholat kulla yaumin isnatai asyra rakaatan faqad ada haqqus shalah. Siapa saja yang mampu menunaikan 12 rakaat sholat sunnah, maka dia sudah menyempurnakan ibadah sholatnya. Oleh karenanya, ibadah sholat yang kita lakukan, kewajiban yang kita lakukan, baru sempurna itu kewajiban, manakala kita mampu mengiringinya dengan sholat sunnah. Maka sholat sunnah di luar kewajiban yang kita lakukan, itu adalah sebagai penyempurna ibadah sholat wajib kita. Jadi akan sempurna ibadah sholat wajib seseorang kalau orang tersebut mengikuti dengan sunnah-sunnah. Sunnah yang mana? Bil khusus sunnah rawatib. Bagaimana dengan sholat sunnah yang lainnya? Apalagi jika ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Tidak cukup dengan rawatib saja. Kita sholat duha dengan kontinu. Kita sholat tahajud dengan disiplin. Kita sholat taubat setiap malam. Kita sholat hajat, sholat witir, dan lain sebagainya. Kita lakukan sholat-sholat itu. Tetapi alangkah baiknya jika orang tersebut mampu menunaikan di dalam ibadah sholat ini adalah bil khusus sholat rawatib. Sungguh telah menyempurnakan ibadah sholatnya bagi seorang hamba, manakala hamba tersebut mampu menunaikan sholat 12 rakaat setiap hari. Mana yang 12 rakaat itu? Riwayat yang pertama, rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, rakaatani qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur, rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah duhur, warba rakaatin qabla asrin, katanya ada 4 rakaat sebelum asar, wa rakaatani ba'da maghribin, dan 2 rakaat setelah menunaikan salat maghrib. Setelah menunaikan salat maghrib. Dalam riwayat lain, ma min abdin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yaum sintai asyrata rakaatan tatawuan ghairu fardhah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mampu menunaikan 12 rakaat salat sunnah di luar kewajiban, di luar kefarduan, maka telah Allah bangunkan baginya banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah telah bangunkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Zadahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi menambahkan di antara yang 12 itu adalah arba'a qabla duhurin, 4 rakaat sebelum duhur, rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur, rakaataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib, rakaataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya, wa rakaataini qabla sholatil ghadati, dan 2 rakaat setelah sebelum sholat godah. Yang dimaksud sebelum sholat subuh. Maka disampaikan kata Nabi, man sholat qabla dhuhri arba rakaatin ka'annama tahajjada bihina min lailatin wa man sholahunna ba'dal isya'i kamislihina min lailatil qadri. Siapa yang mampu, kata Nabi, orang melakukan sebelum duhur 4 rakaat sholatnya, ka'annama tahajjada bihina min lailatihi, maka seakan-akan dia telah menunaikan tahajud pada malamnya. Malamnya tidak tahajud, tapi sebelum duhur kita mampu menunaikan 4 rakaat, maka Rasul menyampaikan pahalanya itu lebih baik.
wa ba'da isya yang setelah isya kamislihina min lailatul qadri, maka seakan-akan orang telah menemukan malam qadar jika orang mampu menunaikan ba'dal isya, menunaikan salat setelah salat isya adalah sunnah isya. Maka mari bersama detik ini kita kuatkan tekad kita, kita hebatkan niat kita, terus munajat kepada Allah dengan berusaha kita harus mampu menunaikan sholat sunnah supaya ibadah sholat wajib ini dikategorikan oleh Rasulullah kita telah menyempurnakan ibadah sholat kita. Jadi yang pertama, mari bersama sempurnakan ibadah sholat kita dengan cara mengiringi sholat wajib kita dengan sholat sunnah. Yang pertama. Yang kedua, yang harus kita sempurnakan itu adalah saum kita. Kita harus mampu menyempurnakan puasa kita. Lantas bagaimana cara menyempurnakan puasa kita? Wa man shoma min kulli syahrin salasatu ayyam faqad adda haqqas syiyam. Siapa yang mampu dalam 1 bulan 3 hari saja menyisihkan untuk berpuasa, tentunya di luar kewajiban, faqad ada haqqus syiyam, maka sungguh dia itu telah menyempurnakan puasa. Bisa jadi kita melakukan melakukan saum di bulan Ramadan, atau kita melakukan saum Senin Kamis, atau kita melakukan saum Daud, atau kita melakukan saum-saum sunnah yang lainnya, bisa jadi dikategorikan tidak sempurna kalau kita dalam sebulan itu adalah tidak melakukan 3 hari itu. Mana yang dimaksud 3 hari itu? Yang dimaksud dengan 3 hari itu adalah ayyamul bid. Apa ayyamul bid? Ayyamul bid ini adalah hari-hari putih di mana bulan lagi terang-terangnya. Yaitu sekitar tanggal 13, malam ke-14, malam ke-15, malam ke-16. Ya, jadi tanggal 13, 14, 15 dalam setiap bulannya kita berusaha untuk bisa menunaikannya supaya ibadah saum-saum yang lainnya benar-benar bisa sempurna. Ibadah saum Ramadan insya Allah bisa sempurna kalau mengikuti dalam setiap bulan ini, ya minimal 3 hari untuk menunaikan ibadah saum. Bil khusus saumnya adalah pada ayyamul bid, yang dimaksud ayyamul bid hari-hari putih di mana matahari atau di mana bulan lagi terang-terangnya, sekitar tanggal 13, 14, 15 atau tanggal 14, 15, 16. Kecuali mungkin pada bulan Dzulhijjah, pada hari tasyrik, ya, pada hari tasyrik, karena memang itu diharamkan 11, 12, 10, 11, 12, 13 itu kan yang diharamkan untuk menunaikan ibadah saum. Insya Allah ya, jika kita telah menyempurnakan ibadah sholat kita, jika kita sudah menyempurnakan ibadah saum kita, maka insya Allah kita akan betul-betul diangkat derajat oleh Allah menjadi ibadah rahman. Dan yang ketiga, yang harus kita sempurnakan adalah bacaan Al-Quran kita. Bacaan Al-Quran kita harus betul-betul kita sempurnakan setiap saat. Bagaimana caranya supaya bacaan Quran kita bisa sempurna di dalam bacaannya? Man qara'a kulla yaumin mi'ata ayah faqad ada haqqul qiraah. Disampaikan, siapa saja yang tiap harinya mampu membaca 100 ayat di dalam ayat Al-Quran, faqad ada haqqul qiraah, sungguh dia sudah menyempurnakan bacaan Quran. Jadi belum sempurna bacaan Quran kita kalau kita baru bisa membaca 2-3 ayat dalam sehari. Ya. Baru sempurna ibadah baca Quran yang dilakukan oleh seseorang manakala orang tersebut mampu membacanya setiap hari sampai 100 ayat. Wabil khusus qiraatul munjiat, ayat-ayat munjiat. Apa ayat munjiat? Ayat munjiat itu adalah ayat-ayat yang
sebagai ayat-ayat menyelamat gitu kan, yang akan menyelamatkan. Wabil khusus di masa pandemi ini gitu kan. Di masa-masa pandemi ini kita harus betul-betul bisa membacanya ayat-ayat ini. Mana? Yang pertama ya kita baca surat Yasin, kemudian ada Fusilat, ada Dukhon, ada Waqiah, ada Hasyr, ada Amulu, ya, bahkan ada wa yaqra idza asbaha, apabila engkau bisa membaca di waktu pagi, wa idza masadin wa idza amsad, dan bila membaca di sore hari. Mana? Awalil hadid wa khawatimil hasyr wal ikhlas wal mu'awwadzatain salasan. Alangkah baiknya jika datang pagi hari, jika datang sore hari, kita membaca awal surat Al-Hadid, ya, kemudian akhir surat Al-Hasyr, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwadzatain. Apa itu Al-Mu'awwadzatain? Al-Mu'awwadzatain ini adalah dua surat terakhir, Al-Falaq dan surat Al-Falaq dan surat Anas. Jadi mari bersama kita sempurnakan bacaan ibadah, bacaan Quran, amal soleh bacaan Quran ini dengan cara minimal setiap hari kita mampu membaca sampai 100 ayat. Walaupun ayat-ayat tersebut tidak dipilah dan dipilih oleh kita melanjutkan ayat kepada ayat-ayat yang lainnya. Insya Allah kita telah menyempurnakan bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut sehingga kita dikategorikan oleh Nabi sebagai haqqal qiraah, sungguh orang itu telah benar-benar mampu menyempurnakan bacaan Qur'annya. Dan yang keempat, yang terakhir ya, yang harus kita sempurnakan adalah amal sedekah kita. Amal infak kita. Bagaimana cara menyempurnakannya? Wa man tasaddaqo fi jum'atin walau bidirhamin faqad ada haqqas shadaqah. Siapa saja yang mampu mengeluarkan sedekah fi jum'atin pada hari Jumat bidirhamin, walaupun hanya 1 dirham saja, pecahan uang receh, uang perak di Arab, uang yang paling kecil, faqad ada haqqas shadaqah, maka sungguh orang tersebut adalah sudah menyempurnakan sedekah. Jadi kalau begitu setidaknya kita seminggu sekali mengeluarkan sedekah ya. Kalimatnya sedekah, yang namanya sedekah itu kan bukan hanya dengan uang saja, beda dengan infak. Infak itu adalah kepada materi, tapi kalau sedekah itu adalah maknanya maknanya umum. Apapun ketika orang lain bahagia dengan kita, itu ada sedekah. Bahkan kata Nabi, senyum pun jika orang lain bahagia dengan senyuman kita, kemudian kita senyum karena Allah Subhanahu wa taala, itu pun dikategorikan sedekah. Maka sedekah itu banyak. Kalau kita tidak punya uang, ya sedekah dengan tenaga kita. Jika kita tidak punya tenaga, ya sedekah dengan ilmu kita. Jika kita tidak ada ilmu, kita sedekah dengan sikap kita. Sikap kita yang sehari-hari orang tidak merasa tersakiti dengan kita, itu pun adalah bagian dari sedekah. Tetapi tentunya sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang paling kita cintai, yang paling kita sukai, kemudian berikan kepada orang lain. Maka insya Allah ketika kita menyedekahkan sebuah harta, maka harta tersebut akan mengucap kepada orang yang mengeluarkan sedekahnya. Bagaimana? Kata harta yang kita sedekahkan, aku semula kecil, lalu sekarang kamu besarkan. Artinya setiap sedekah yang kita keluarkan akan bertumbuh banyak menjadi besar untuk orang tersebut. Dulu kamu memelihara aku, kata harta. Sekarang aku yang akan memeliharamu. Jadi akan timba balik dari harta tersebut. Dulu kamu musuh, kini aku mencintai kepadamu. Dulu kamu mencintai kepadaku, sekarang aku yang mencintai kepadamu. Dulu aku panah, sekarang aku menjadi hal yang abadi. Ya. Dulu aku sedikit, sekarang aku menjadi tambah banyak. Itu apa istilahnya, apa yang kita keluarkan dari sedekah tersebut, ya ternyata demi Allah tidak akan pernah hilang. Kalau Nabi itu menyampaikan 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 dibalas 700, bahkan terus ada limpahan-limpahan sedekah.
Dan sedekah yang terbaik di antara sekian banyak sedekah itu adalah di hari Jumat, terlebih di hari Jumat pada subuh. Di hari Jumat pada subuh. Maka jangan kaget kalau di masjid-masjid ya yang saya saksikan di masjid-masjid pada setiap hari Jumat itu ada yang namanya katanya Jumat berkah. Ada orang yang berbondong-bondong berebut untuk membagikan makanan atau minuman walaupun sedikit. Ya, mungkin mereka ingin menyempurnakan sedekahnya dengan itu. Ya, asal ikhlas, asal karena Allah, insya Allah itu akan tumbuh subur, tumbuh besar untuk orang yang mengeluarkannya. Jadi intinya di akhir tahun 2020 ini ya, mari kembali kita bersama kuatkan kesabaran kita dalam taat supaya kita bisa continue di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kepada kita di tahun ini, mari kita jadikan sebagai hamba yang tahan hujan, dan itu semua oleh kita dijadikan sebagai ibroh atau pelajaran yang sangat berharga. Dan mari kita tumbuh suburkan di dalam hati ini kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang ditakutkan di dalam hidup ini kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir tahun ini mari bersama kita sempurnakan semua amal soleh kita, bil khusus 4 amal soleh yang kita sempurnakan. Yang pertama, sholat kita sempurnakan dengan cara mengiringi dengan sholat sunnah. Yang kedua, saum kita sempurnakan dengan melakukan 3 hari minimal di dalam setiap bulan. Yang ketiga, kita sempurnakan baca Quran dengan cara membaca minimal 100 ayat tiap hari. Dan yang keempat, kita sempurnakan sedekah kita dengan seminggu sekali minimal, itu pada hari Jumat. Insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang saya sampaikan ada mana dan manfaat untuk kita semua, dan kita diberikan cara dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk melakukan yang sebaik-baiknya, bukan hanya dibicarakan, bukan hanya diucapkan, bukan hanya jadi pengetahuan, tapi itu semua kita berharap kehadirat Allah akan jadi amal soleh kita. Karena kalau ilmu mengendap dalam pikiran kita, kemudian hanya jadi pengetahuan, kita serba tahu, tapi itu kita tidak bisa melakukan, bisa jadi mal'un akan melaknat kepada kita. Maka insya Allah, Allah berikan cara kekuatan kepada kita yang terhebat untuk kita, sehingga kita mampu untuk melakukan sebaik-baiknya, dan kita bisa menyempurnakan 4 hal ibadah tersebut. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan dan dijadikan Allah sebagai ladang amal soleh untuk kita semuanya. Insya Allah taala, amin ya rob ya mujibas sa'irin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada guru kita Ustaz Abu Mubarak yang telah menyampaikan kajiannya. Mohon izin, Ustaz, sudah ada 2 pertanyaan masuk. Ya. Mohon dijawab, mungkin karena waktunya juga ini, mohon Ustaz jawab singkat. Yang pertama, kita tahu ada istilah ma'ruf dan mungkar. Apakah istilah fasabiqul khairat memang hanya berbicara tentang berlomba-lomba dalam ma'ruf saja? Lalu bagaimana halnya dengan berlomba-lomba untuk mencegah kemungkaran? Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz, apakah maksud dari sempurnanya suatu ibadah? Kalau suatu ibadah penyempurna tadi tidak dilaksanakan, apakah ibadah yang dilaksanakan seperti puasa, sunnah Senin Kamis akan menjadi sia-sia? Wassalam. Makasih. Ya, terima kasih, sangat baik sekali pertanyaannya, menggugah hati kita untuk senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah merupakan bagian dari kewajiban seluruh kaum muslimin. Berlomba di dalam kebaikan yang dibicarakan tadi hanya sebagian. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar pun itu adalah merupakan bagian yang harus kita bisa berlomba dengannya. Amar ma'ruf ini sangat mudah sekali gitu kan. Kita mengajak orang itu mau dan tidak, ya terserah. Tapi kalau sudah nahi mungkar, ya sudah nahi mungkar itu sudah kepada hal yang imannya sudah tinggi sekali. Maka sampaikan kata Nabi bahwa man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi
fa'ilam yasati fabiqalbi. Jika kau melihat satu kemungkaran, alangkah hebatnya jika kau istilahnya bubarkan kemungkaran tersebut dengan kekuatan tangan. Jika tidak, dengan lisan. Jika tidak, ya kita hindari perbuatan itu. Nah, ketiga hal tersebut itu ada porsinya masing-masing. Siapa bagian dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan senjata, itu adalah bagian keamanan. Kalau di daerah mungkin bagian hansip, ya. Kalau daerah bagian hansip, kalau di satu organisasi mungkin bagian keamanannya. Contoh aja organisasi umpamanya NU, organisasi NU yang bagian keamanannya mungkin bansernya atau ansornya, gitu kan. Itu mereka berhak, ya, mereka bisa menggunakan tangannya. Kalau tidak bisa menggunakan tangan, maka menggunakan lisannya dengan cara berdakwah, menyampaikan. Ya. Kalau tidak, ya kita jauhi dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ada sebetulnya hal yang paling baik, hal yang paling hebat yang harus dilakukan oleh kita setiap saat, dan pun itu harus fastabiqul khairat, berlomba di dalam melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, wallahu a'lam bishawab, yang kedua adalah apakah sia-sia sholat saum kita, sia-sia pahala sholat kita ketika kita tidak melakukan, tidak menyempurnakan dengan hal yang tadi? Tentunya tidak. Demi Allah tidak akan pernah tertukar pahala di antara satu dengan yang lainnya. Karena inti pahala didatangkan oleh Allah itu adalah dari keikhlasan ketika orang melakukannya. Ya. Jadi menyempurnakan suatu ibadah itu dengan mengikuti ibadah-ibadah yang lain. Tetapi ketika ibadah yang lain untuk menyempurnakan tidak dilakukan, bukan berarti ibadah itu menjadi batal, ibadah itu sia-sia. Jadi sah saja, hebat saja ibadah itu selama kita melakukannya lillah karena Allah. Tapi kalau melihat konteks dari kalimat ini, mungkin kurang begitu sempurna. Ya kan, iman ada iman yang sempurna, ada iman yang kurang, gitu kan, dalam keimanan pun. Dalam ibadah pun ada yang bisa menyempurnakan, ada yang tidak. Maka selama kita bisa menyempurnakan, lakukan. Kalau memang tidak bisa menyempurnakan, lakukan saja, ya, lakukan saja. Ibadah yang kita lakukan insya Allah tidak akan pernah tertukar pahala, karena ada malaikat di kanan dan di kiri kita sebagai pencatat yang akan terus mengikuti sampai alam barzah dan menyampaikan dan menjadi saksi selama orang itu hidup, selama orang itu di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin. Ya, alhamdulillah, Ustaz, terima kasih setelah menjawab dua pertanyaan tadi, dan alhamdulillah pertanyaan yang masuk semuanya sudah terjawab sempurna oleh Ustaz. Mohon izin sebelum diakhiri mungkin ada pesan-pesan Ustaz terakhir untuk kami, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita hanya mengharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan cara dan kekuatan. Kita berharap taufik yang Allah sudah turunkan kepada kita senantiasa jadi hidayah, karena tidak setiap taufik langsung dapat jadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu adalah melakukan apa yang keinginan kita. Kita ingin sholat, kita bisa melakukan. Kita ingin puasa, kita bisa melakukan. Kita ingin baca Quran, kita bisa melakukan. Kita ingin sedekah, kita bisa melakukan. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada guru kita Ustaz Abu Husni Mubarak. Terima kasih banyak Ustaz atur pesan jazakallahu khairan atas materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz menjadi panduan amal kita, menguatkan iman kita, menambah iman kita, dan menambah amal-amal soleh kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami berpesan kepada seluruh jamaah, tentunya di tengah pandemi yang belum selesai ini, tetap jaga protokol kesehatan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat wabah Covid-19 ini dari muka bumi ini, agar kita bisa kembali kajian seperti normal dan ibadah-ibadah seperti normal. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslim dari keburukan wabah ini. Sekian dari kami, DKM Al-Muhajirin Gedung Keuangan Negara Bandung. Aturun pesan Ustaz dan seluruh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.